Di fase itu Mas Feby kalau saya bisa bilang Icat itu di titik terendah. Oh, down betul Down ya? betul. Ini kan orang baru lihat ketika di persidangan Ya. Tetapi di awal itu Down betul ya. Icat ini kan Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menceritakan awal dirinya menguatkan Baradae untuk berani melawan rasa takut setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Roni mengungkap tidak mudah bagi Baradae untuk membongkar skenario yang dibuat oleh mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Baradae yang di awal mempertahankan cerita skenario Verdi Sambo akhirnya berani membongkar penembakan Brigadir J karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Roni menuturkan bahwa mental Baradae sempat down, dirinya juga didampingi psikolog untuk menguatkan hatinya. Roni mengatakan Baradae perlu waktu 3 bulan untuk benar-benar bisa pulih dan mengembalikan mentalnya agar bisa menghadapi persidangan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Waktu itu tidak muncul dulu di media karena tidak ditampilkan kan, Ya. tapi orang tidak tahu bagaimana Richard ini sedang berjuang untuk dia mengalahkan rasa ketakutannya dia. Bang, kalau boleh cerita sedikit Bang, bentuk dari ketika down ini dia apa bentuknya? Apa dia bengong, apa dia nangis, apa dia teriak-teriak atau gimana Saya Bang? bisa merasakan Mas Feby dari tatapan matanya. Oh gitu. Tatapan matanya itu saya bisa merasakan bahwa dia dalam posisi yang down gitu, dalam posisi yang sulit. Ya. Karena satu sisi dia harus melaksanakan skenario di mana sebulan itu dia bertahan menyampaikan skenario tersebut, dan kemudian itu karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dia mengaku. Itulah pergolakan batin kalau saya bisa bilang seperti itu. Jadi ketika dia mengaku, dia menyampaikan apa yang sebenarnya karena dia mencintai institusi Polri, karena kan diminta untuk dia berkata jujur. Ketika dia menyampaikan hal tersebut, tentunya kan ini terjadilah pergolakan batin dan dia dalam posisi yang dia harus percaya siapa dan dia harus berbicara dengan siapa. Tentunya kan itu fase yang tidak mudah. Kalau saya bilang tahapan yang tidak mudah. Jadi saya mendampingi, saya ngobrol sama Icat. Ngobrolnya ketika kita berbicara soal perkara, sisi yang lainnya saya coba ngobrol tentang bagaimana hobi. Kita cerita yang tidak perkara saja bagaimana hobi, kemudian kamu suka naik gunung. Abang kebetulan juga pencinta alam juga, suka naik gunung. Suka naik gunungnya di mana? Kita punya pengalaman bagaimana ketika kita naik gunung itu kan kita harus survive. Jadi ketika kita harus bertahan di tengah-tengah gunung di alam, itu jiwa survival itu harus terlihat. Nah, hal-hal itu yang menguatkan Icat juga. Itu berapa lama Bang recovery sampai kemudian orang melihat penampilan dia di sidang begitu meyakinkan, begitu cerdas lah orang bilang. Iya, 3 bulan Mas Febri. 3 bulan ya, 3 dia bulan. perlu masa recovery itu ya. 3 bulan itu masa recovery-nya. Kemudian pas persidangan, tahapan persidangan kita lihat bagaimana Richard awalnya begitu grogi. Karena awalnya grogi juga ya? Grogi ya, kita lihat bagaimana dia grogi, karena kan selama ini tidak ketemu orang banyak kan. Ya, betul. Dalam proses penyidikan. Kemudian ketika di persidangan, sebelum persidangan disampaikan kepada saya, Bang, saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dari almarhum Bang Jos. Saya pengen menyampaikan secara langsung. Saya bilang, Cat, silakan kamu tulis aja di kertas. Karena waktu itu kan kamu sempat tulis juga di kertas kan, silakan saja. Ditulis di kertas kecil itu. Itu bahasa dia sendiri. Bahasa dia, itu tulisan tangannya. Artinya abang juga tidak ikut mendikte tidak ya? Tidak. Jadi saya bilang silakan saja Cat, tuliskan itu keluar dari isi hati kamu supaya orang bisa melihat ketulusan bahwa kamu mau memohon maaf, kamu mau berkata jujur, kamu memperbaiki, kamu sampaikan saja. Jadi itu dia tulis itu natural itu. Kemudian dia sampaikan seperti itu. Saya lihat bahwa Richard sudah mulai lebih baik ya. Saya bilang seperti itu. Ketika dia ada momentum dia membacakan permohonan maaf secara langsung, secara terbuka, itu lebih baik. Kemudian ketika persidangan saya tidak mengajukan eksepsi, saya bermohon kepada majelis hakim agar langsung masuk kepada agenda pemeriksaan saksi. Kemudian kalau kita lihat kan pemeriksaan saksi yang awal itu adalah datang keluarga dari almarhum Joshua. Ada orang tua dan kakak adik dari almarhum. Di situ momentum Icat juga sampaikan sebelumnya, Bang, saya mau bermohon maaf langsung kepada orang tua. Saya bilang silakan.
Jadi itu ide dia sendiri ya, Bang? Dia sampaikan Iya, iya. seperti itu, bahwa dia mau sampaikan permohonan maaf langsung karena merasa bersalah. Ya. Saya bilang, Chat, semoga ini menjadi baik juga buat kamu karena kamu Ya. akan menjalani proses persidangan yang panjang. Dan ketika orang tuanya masuk ke dalam persidangan, Mas, kemudian ada momentum dia bisa datang langsung bermohon maaf, berlutut, dan saya lihat ketika keluarga dari keluarga Joshua dengan lapang dada memaafkan Richard Eliezer, kami berterima kasih ya. Kami sangat berterima kasih. Jadi ketika orang tua memaafkan Richard Eliezer dan dalam persidangan-persidangan berikut itu Richard sudah mulai rilis. Lancar ya, rileks ya. mulai rileks ya. Iya, dia sudah mulai bisa menerima keadaan. Karena dia sudah meminta maaf langsung dan dia sudah mendapatkan maaf langsung, dan itu lebih baik dalam itu titik baliknya berarti titik ya. baliknya. Kalau saya bilang itu adalah titik Ya, baliknya. ya. Jadi ketika proses persidangan itu dia mulai lancar persidangan. Dan ketika menjadi saksi juga pun saya sampaikan, Chat, udah sampaikan saja apa yang kamu tahu, gitu loh. Nggak perlu kamu ngarang-ngarang cerita, apa saja yang kamu ketahui itu yang kamu ceritakan. Makanya di proses persidangan itu yang diketahui, itu yang diceritakan.